Visi kami adalah membangun generasi yang berdaya pikir, berakhlak luhur, dan memiliki kesadaran akan makna hidup melalui budaya membaca dan dialog dalam komunitas. Oke, ketemu lagi dengan saya di Greenpeace Bakang, teman-teman ya. Kali ini di Greenpeace Bakang mempunyai aplikasi Fallacy. Apa itu Fallacy application? Yaitu aplikasi untuk mengetahui bahwa argumen kita itu sesat pikir atau tidak, ya, atau mempunyai logika yang salah. Ya, di sini kita bisa belajar nih teman-teman ya. Jadi di modul 1 ini struktur dasar logika ini kita harus pelajari dulu ya. Jadi modul 1 ini struktur dasar logikanya ya, dari pengertian logika. Logika adalah studi tentang penalaran. Memahami dasarnya membantu kita membangun argumen yang kuat dan menghindari penipuan. Jadi argumen sekelompok pernyataan premis yang bertujuan mendukung pernyataan lain atau kesimpulan. Deduktif, jika premis benar, kesimpulan pasti benar. Contoh, semua manusia fana, Socrates adalah manusia, maka Socrates fana. Jadi kalau di induktif, premis membuat kesimpulan kemungkinan besar benar, tapi tidak dijamin. Contoh, setiap angsa yang pernah saya lihat berwarna putih, maka semua angsa berwarna putih. Nah, seperti itu. Abduktifnya penalaran ke penjelasan terbaik ya, contohnya jalan basah. Penjelasan terjadi ya, terbaik adalah hujan telah turun. Jadi kita bisa mengetahuinya seperti itu. Dan di sini juga ada modul kita belajar tentang silogisme dan simbol-simbol ya ini. Jadi teman-teman bisa pelajari sini di modul 2 silogisme dan simbol logika. Jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan dasar ya. Lalu juga kita bisa secara umum fallacy yang sering digunakan di dalam kasus debat ya, debat publik. Nah ini, jadi teman-teman mesti pahami karena kita di sini membahas fallacy aplikasi, jadi itu ada beberapa ya, walaupun banyak ya teman-teman, tapi secara umum mereka menggunakan kasus debat ya di publik ini. Fallacy secara umumnya ada ad hominem ya, menyerang karakter pribadi lawan bukan argumennya. Strawman itu menyalahartikan atau melebih-lebihkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Terus red herring mengalihkan perhatian dari topik utama dengan isu yang tidak relevan. Lalu hasty generation membuat kesimpulan umum dari sampel yang terlalu kecil dan tidak terrepresentatif ya. Terus juga false calls atau post hoc ergon ya, mengasumsikan bahwa karena suatu peristiwa terjadi peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebabnya ya. Jadi di situ kita belajar fallacy. Terus juga kita juga bisa belajar dari logika terapan ya. Di sini ada logika dalam kebijakan agama dan teknologi. Di sini bisa kita lihat. Lalu juga di modul ajarnya kita bisa latihan juga dengan AI yang ada ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan segala macam dengan AI yang ada. Nah, kebetulan di Greenpeace Bakang ini punya aplikasi yang namanya Fallacy App. Nah, bagaimana kita mencontohkan? Misalkan ini ya, saya mau, ini merupakan argumen. Misalkan kita tanya nih argumen di sini, jelaskan bagaimana logika fusi dapat digunakan untuk membuktikan Tuhan ada. Lalu kita coba analisa ya, kita analisis dari fallacy-nya, apakah dia fallacy atau tidak. Nah, ternyata dia terdeteksi fallacy ya, jadi argumen from incredible, jadi burden of proof. Apa itu? Nah, di sini dijelaskan. Argumen ini secara implisit menyatakan bahwa jika seorang tidak dapat menjelaskan bagaimana logika fusi membuktikan keberadaan Tuhan, maka Tuhan tidak ada, atau setidaknya keberadaannya tidak dapat dibuktikan dengan logika fusi. Ini adalah argumen from incredulity ya, karena mengasumsikan bahwa sesuatu tidak benar hanya karena sulit dipahami atau dibayangkan. Selain itu, argumen ini membalikkan burden of proof-nya menurut orang lain untuk membuktikan keberadaan Tuhan, alih-alih memberikan bukti untuk ketidakberadaannya. Logika fusi sendiri adalah alat matematik ya, filosofi, bukan untuk bukti ekstensi atau non ekstensial suatu identitas. Jadi fallacy-nya itu kita menyuruh orang, justru ya, pertanyaannya dari kita untuk membuktikan Tuhan ada, tapi kita menyuruh orang itu untuk membuktikannya ya, seperti itu adalah salah satu fallacy yang terdeteksi. Jadi solusinya seperti apa ya? Argumen yang lebih rasional adalah menghindari penggunaan logical fusi ya sebagai bukti utama. Akui bahwa logical fusi seperti alat matematik lainnya
memiliki keterbatasan dalam bukti konsep metafisik, ya, seperti keberadaan Tuhan. Ya, logika fusi ini lebih cocok digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam sistem, bukan untuk membuktikan klaim esensial. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada dikasih solusi yang rasional. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kan sudah dibuat juga nih. Ya, membuktikan pertanyaan pada penerapan fusi, pertanyaannya seperti ini. Ya, misalkan tingkat keyakinan. Nah, misalkan di sini kita sudah dapat nih ya, dari kepastian logika fusi ini kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat di sini, misalkan kita taruh lagi ya, bagaimana konsep ketidakpastian dan kepercayaan terhadap Tuhan dapat dimodelkan dengan logika fusi. Kita cek. Nah, ternyata falsinya terdeteksi ya. Falsi terdeteksinya tidak ada ya, karena memang ini pertanyaan yang benar ya. Pertanyaan ini tidak mengandung kesalahan logika. Ini adalah pertanyaan yang sah ya, tentang kemungkinan penerapan logika untuk memodelkan ketidakpastian. Jadi jelas ya, ini sesuatu yang rasional pertanyaan ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman bisa dimudahkan dengan hal seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan salam sehat untuk kita semua.